Kamu yang dulu sering dikasih uang jajan oleh orang tua, ditraktir nonton sama teman, atau dapat cashback dari toko online, pastinya seneng dong dapat hadiah. Iya, kita semua suka hadiah. Bagaimana hukumnya kegiatan ilmiah dokter disponsori pabrik obat? Pabrik obat menyediakan duit 100 juta, dibuat acara ilmiah, seminar, lokakarya segala macam, atau acara agama yang menyelenggarakan dokter. Di mana letak haramnya? Mungkin akan terjadi kolusi, nepotisme, kecurangan, penilaian tidak lagi normal. Dikhawatirkan terjerumus dalam gratifikasi. Makanya suatu ketika sahabat Nabi mengutip zakat dari Yaman. Ketika barang-barang zakat dibawa, kambing, onta, lembu, ini kambing untuk zakat, ini kambing saya. Kata Nabi, kok ada kambing zakat, ada kambing saya? Kok dapat kambing dari mana? Hadiah. Kata Nabi, seandainya kau duduk di rumah emakmu, di rumah bapakmu, mungkinkah ada orang ngasih kambing? Tak ada. Dia dapat kambing itu karena jabatan. Dikhawatirkan ke depan penilaian dia tidak lagi normal. Sebelum dapat hadiah kambing, periksanya. Berapa kambing? 40 ekor. Satu. Berapa unta? 5 ekor. Satu kambing. Tapi setelah dapat hadiah, mulai tak normal lagi. Berapa? Mau kasih, kasihlah. Nggak kasih, nggak apa-apa. Makanya segala penilaian-penilaian kalau sudah datang ke Indonesia rusak. Tim-tim independen penilaian rusak gara-gara gratifikasi. Dibuka atas. Pertama kali datang, tegas. Berapa ruangan? Berapa ini? Berapa ini? Begitu dapat lempuk durian, gratifikasi merusak. Jadi kalau masuk dia dalam kelompok gratifikasi bisa haram. Tapi kalau pandai tidak merusak, gimana caranya tidak merusak? Teknisnya ya diatur. Ini ada sekelompok orang yang menerima dan dia bukan tim penilai, dia bukan tim pemeriksa, dia tidak ada kait mengait dengan keputusan dan dapat. Kalau bisa disiasati, laksanakan. Tapi kalau merusak etos kerja, masuk dalam kategori riswah sogok. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Yang menerima sogok, yang mendapat sogok, maka dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kami Pak Ustaz selamat? Lanjutkan. Tak selamat, stop. Apa boleh seorang PNS menerima hadiah berupa uang dari rekanan tanpa meminta dari awal? Tolong dijelaskan hukumnya. Apabila tidak boleh, apa bisa yang tersebut digunakan untuk dana taktis seperti keperluan karyawan atau disumbangkan? Ini ada tablik akbar saya kemarin di Makassar. Judulnya itu Akibat Makanan Haram. Baru kemarin. Dan Masya Allah dihadiri 15.000 orang. Luar biasa mereka datang, Allah ngutusnya. Itu beda buku yang diterbitkan oleh Pustaka Ibnu Umar, Akibat Makanan Haram. Saya sarankan penanya bisa melihat di situ, mengikuti ceramah. Memang sekitar 2 jam lebih tablik akbar itu. Dan insya Allah nanti kita akan tablik akbarkan sekali lagi di Jakarta karena memang pentingnya materi itu, ya, pentingnya materi itu insya Allah. Tapi waktunya belum saya tentukan. Yang jelas ada bahasan-bahasan di situ tentang tidak bolehnya seseorang yang terikat akad dengan sebuah lembaga, terima gaji, kemudian dia terima hadiah, ya, terima hadiah. Karena hadiah yang diberikan itu adalah hadiahnya perusahaan, bukan hadiah dia. Dia kan sebagai pegawai di situ. Kira-kira kalau dia tidak kerja di perusahaan itu, orang yang tadi mau kasih dia hadiah nggak? Nggak mungkin kan? Karena orang ini punya kepentingan dengan perusahaan, hanya saja dia pegawai yang bertugas menandatanganin misalnya, meng-ACC. Kemudian karena dia meng-ACC, tugasnya dia sudah terima gaji. Kemudian dia dikasih bayaran, bukan hak dia itu bayaran. Haknya siapa? Perusahaan. Dia harus kalau mau halal, kembalikan dulu ke perusahaan. Ini ada konsumen si fulan, nasabah si fulan. Saya kemarin karena dia mengajukan seperti ini, jujur apa adanya, kemudian saya karena dianggap berhasil ini tugas saya, lalu dia kasih hadiah. Ini secara agama adalah hak Anda sebagai pemilik perusahaan. Ini dikasih ke saya, ya, atau dibiarkan di perusahaan.
Maka kalau dia mengatakan sudah halal buat kamu ambil saja, ya sudah, halal buat kita. Tapi selama belum dihalalkan oleh pemilik perusahaan, haram hukumnya. Tidak boleh, itu bukan hak kita. Kita sedang bekerja di instansi itu, dan orang tadi yang menjadi klaim kita atau apa saja itu karena berhubungan dengan perusahaan, bukan berhubungan dengan kita pribadi. Ya, beda kalau saya misalnya bantu tetangga saya, nggak ada hubungannya sama perusahaan. Tetangga saya pagarnya mau rubuh, saya dipanggil, Pak tolong Pak, saya datang betulin, terus dikasih makan setelah itu. Ada hubungannya, makan bismillah, gitu kan. Tapi kalau kita terikat dengan sebuah instansi, ada akad kita terima gaji, nggak boleh. Dan ini juga satu hal yang harus kita perbaiki teman-teman sekalian. Jangan biasakan memberikan tip-tip terus kepada orang. Kalau dia terikat dengan sebuah perusahaan, nggak boleh. Membuat dia terbiasa berkhianat nanti. Karena tip itu pun dia kena bekerja di situ. Saya sekarang di restoran saya, semua tip tadinya awal-awal saya belum tahu, sudah disampaikan oleh beberapa pegawai baru saya tahu. Jadi kadang-kadang ada konsumen yang makan, setelah itu dikasih sisanya, nggak diambil 2.000, 5.000 rupiah seterusnya. Terus rupanya ini oleh teman-teman waitress diambil. Dianggap ini adalah hak mereka, gitu kan? Waktu saya tahu saya dudukin mereka, ini tidak ada hak kalian di sini. Ini tips bukan untuk waitress, tapi untuk restoran sebenarnya, gitu kan? Maka saya sekarang sebagai pemilik restoran akan memberikan kepada kalian, tapi bukan untuk waitress saja, karena waitress membawa makanan, yang buat makanan orang-orang yang di dapur, mereka juga punya hak. Di depan ada security yang jaga mobil, mereka juga punya hak. Ada kotak, simpan semua tip di situ, kita bagi rata pada akhir bulan. Tapi saya pribadi sudah halalkan dulu sebagai pemilik. Nah ini halal, itu pintu syar'inya di situ. Selain daripada ini nggak boleh. Mengingat dalam dunia kerja, apalagi karyawan negeri, dilarang untuk saling memberi hadiah, gratifikasi. Ya, kalau sifatnya teman-teman ada larangan semacam ini, Anda patuhi aja. Patuhi ya, yang sifatnya dilarang. Tapi gratifikasi kan bisa dilaporkan. Bukan dilarang memberi, ketika diberikan Anda kasih laporan. Ini ada pemberian, laporkan. Kalau secara hukum boleh diterima, silahkan. Kalau tidak, ya tidak. Kan ada di antara pejabat dan yang lain menerima itu. Ya, kemudian ketika diterima dilaporkan, ini ada pemberian ini, dicatat benar nggak secara hukum. Kalau tidak, kembalikan ya kembalikan. Kalau diterima ya terima. Selesai urusannya. Sangat ringan. Ya, kalau kemudian secara hukum diperkenankan, maaf, kalau dalam Islam itu silahkan aja sepanjang yang diberikan halal dan baik. Silahkan berbagi, silahkan hadirkan kemuliaan, hadirkan kesenangan, silahkan. Tapi kalau ada kemudian indikasi dengan pemberian itu ada motif-motif lain, itu pun jangankan sekarang, dari zaman Nabi itu pun harus dilaporkan. Contoh, Nabi SAW itu pernah kedatangan sahabat. Mereka sedang jalan-jalan, dipanggil oleh seorang dari utusan kepala suku. Kisahnya lewat ke tempat itu, kepala sukunya tersengat kalajengking. Ya, kalajengking Arab, Anda bayangkan pada saat itu. Jadi, setelah mereka lewat, terkena kalajengking, nggak sembuh-sembuh, tabib didatangkan. Disusul itu rombongan sahabat itu. Tadinya diacuhkan. Begitu kemudian nggak ada yang bisa menyembuhkan, disusul. Saat disusul itu kemudian mereka ditanya, siapa yang bisa menyembuhkan? Ketua suku kami sakit. Satu di antara mereka mengangkat tangan mengatakan, insya Allah. Bukan mengatakan saya yang menyembuhkan, tapi insya Allah, jika Allah berkehendak. Maka dibantu, dibacakan Al-Fatihah. Sekali baca, nggak ada yang lainnya. Dibacakan, sembuh pada saat itu. Begitu sembuh, diberikanlah hadiah banyak kambing. Saat diberikan itulah kemudian apa yang paling menarik? Mereka nggak makan langsung kambingnya, dibawa ke Nabi untuk dilaporkan, khawatir gratifikasi dari ayat Quran. Dibawa tuh, dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, tadi kami ada kejadian begini. Kemudian diberikan hadiah kambing. Apakah hadiah ini halal kami makan? Itu menarik tuh. Kami diminta bantu begini. Kami kemudian bacakan ayat-ayat Quran seperti ini. Lalu setelah itu sembuh, diberikanlah hadiah kambing. Apakah halal kami makan ini? Luar biasa. Apa kata Nabi? Tahu dari mana kalian kalau itu bisa digunakan sebagai ruqyah? Itu halal. Ayo silakan makan dan berikan bagian kepada saya. Maksud Nabi itu, ayo kita nikmati bersama untuk mencontohkan bahwa itu boleh. Takutnya kalau Nabi nggak makan, takut ini benar-benar belum halal. Paham ya? Maka Nabi kemudian menikmati itu bersama mereka untuk menunjukkan itu boleh. Jelas sampai sini? Nah, kalau kemudian teman-teman sekalian, ini menunjukkan dalam hukum itu, jika Anda diberi hadiah karena pekerjaan dan sebagainya, kalau itu tidak ada motif-motif untuk melapangkan itu, memudahkan, atau motif yang lain yang tidak dibenarkan secara hukum, maka kalau Anda kerjakan dengan benar, boleh Anda menerima itu. Misal dikasih bonus, oleh konsumen dikasih ini, kasih itu, tidak ada tujuan yang lain, diberikan aja, dan legal secara hukum, maka terima, sah. Tapi kalau Anda memberikan untuk orang dengan tujuan supaya proyek dimudahkan, dapat jalan-jalan keringanan di situ, maka itu yang dilarang.
Ya, maka arashi wal murtashi finnar, yang nyogok dengan yang disogok dua-duanya ke neraka.